Beberapa waktu kemudian, Jen dan keluarganya mengunjungi SMA tempat dahulu Jen bersekolah. Andy, adik Jen, diketahui sedang menuntut ilmu di SMA yang sama. Nah, usut punya usut, saat itu SMA Jen akan segera menggelar acara pemberian penghargaan untuk murid berprestasi, dan salah satu penghargaan itu akan diberikan kepada Andy karena ia diterima di sebuah universitas musik bergengsi. Lalu saat mengobrol dengan orang lain, Mary, ibu Jen, berbohong dengan mengatakan bahwa Jen memiliki kekuatan membaca pikiran. Ternyata kebohongan ini dibuat oleh Mary karena di dunia itu orang dewasa tanpa kekuatan super akan mengalami berbagai bentuk diskriminasi. Tak lama kemudian, Jen bertemu dengan Carrie. Ternyata Carrie datang ke lokasi karena ia akan berpidato mewakili alumni seangkatannya dalam acara pemberian penghargaan nanti. Lalu saat Jen dan Carrie sedang bersama, mereka ditemui oleh seorang guru SMA yang bernama Rebecca. Di tengah percakapan mereka, Jen dan Carrie mendadak berubah menjadi tegang. Penyebabnya, Rebecca dahulu suka merundung Carrie semasa mereka masih bersekolah di sana. Demi menjaga nama baiknya, Jen pun berusaha menutupi kondisinya sebagai manusia normal. Sedangkan Rebecca mengakui bahwa kekuatannya adalah membangkitkan ingatan. Setelah itu, Jen berada di dalam toilet dan diam-diam mendengarkan pembicaraan Andy dengan seorang teman dekatnya yang kita sebut saja dengan nama Susan. Selama komunikasi mereka berlangsung, terungkaplah dua rahasia gelap Andy yang bisa menimbulkan masalah besar. Rahasia pertama, Andy dengan kekuatan fisik supernya tak sengaja meretakkan tulang Susan saat mereka sedang bersama. Sedangkan rahasia kedua Andy, sebenarnya ia ditolak menjadi mahasiswa universitas musik karena akibat kekuatannya Andy tak bisa lagi bermain biola dengan baik. Begitu Susan meninggalkan toilet, Jen akhirnya mengungkit soal dua rahasia Andy. Andy lalu berjanji akan menuruti apapun perintah Jen agar kakaknya itu tidak membocorkan rahasia gelapnya. Di waktu yang sama, Carrie sedang mengobrol berdua dengan Rebecca. Di sini Rebecca berusaha meyakinkan bahwa ia sudah berubah menjadi orang baik sejak kekuatannya bisa kembali mengingatkan Rebecca akan semua perbuatan buruknya semasa bersekolah. Rebecca lalu menyayangkan keputusan Carrie yang masih berteman baik dengan Jen sejak mereka masih SMA. Alasannya, Rebecca menilai bahwa Jen adalah pribadi yang egois. Guna membuktikan penilaiannya, Rebecca membangkitkan ingatan Carrie tentang masa lalunya di SMA itu. Jadi ternyata dahulu Jen suka membuat masalah sehingga Carrie sebagai teman yang baik selalu berusaha untuk membantunya. Akibat kebiasaan buruk Jen, Carrie gagal mengukir pencapaian positif yang seharusnya bisa ia wujudkan. Sejak kembali mengingat masa lalu ini, Carrie akhirnya baru bisa menyadari bahwa Jen memang egois, dan beberapa saat kemudian Andy akhirnya memulai pidato usai menerima penghargaan dari pihak sekolah. Demi menutupi rahasianya, Andy rela membaca naskah pidato buatan Jen yang mempermalukan Andy di beberapa bagian. Lantas di akhir pidatonya, Andy menyindir sosok Jen yang menurutnya tidak memiliki keahlian maupun pencapaian besar. Guna membalas sindiran Andy, Jen akhirnya membocorkan dua rahasia gelap Andy di depan umum. Akibat kejadian ini, pihak sekolah mencabut penghargaan Andy karena kedapatan berbohong. Setelah itu, giliran Carrie yang mulai berpidato mewakili alumni seangkatannya. Carrie lalu terpaksa mengakhiri pidatonya di tengah jalan karena konsentrasinya terganggu oleh suara pertengkaran keluarga Jen usai terungkapnya rahasia Andy. Tak lama berselang, Carrie menemui Jen dan memarahinya soal pidatonya tadi. Carrie lalu menekankan bahwa pidato ini sebenarnya adalah kesempatan emas bagi dirinya untuk unjuk gigi. Namun pada akhirnya, Carrie harus kehilangan kesempatan itu karena ulah Jen di akhir pidato Andy. Jen akhirnya mengusir Carrie karena sakit hati dengan pernyataannya hingga membuat hubungan mereka menjadi rusak. Sejak konflik tadi, Jen dan Carrie saling mengabaikan dan hanya berbicara melalui Potter. Setelah itu, Jen pergi ke klinik Discovery karena ia sudah jenuh dengan kondisinya sebagai manusia tanpa kekuatan super. Lantas di tengah persiapan konsultasi, Jen berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Hannah. Sama halnya dengan Jen, Hannah berusia 25 tahun dan masih belum menemukan kekuatannya. Hannah lalu mengajak Jen dan mengisi formulir pasien di tempat lain yang lebih nyaman. Selama mengobrol di sana, Jen dan Hannah menemukan banyak
banyak kecocokan, salah satunya mereka sama-sama membenci kekuatan super. Karena kecocokan ini, Jen dan Hana bisa menjadi teman baik dalam waktu yang singkat. Setelah itu, Jen dan Hana melihat seorang perempuan yang memiliki kekuatan mengubah gaya dan warna rambutnya secara instan. Demi menemukan kesenangan baru, Jen dan Hana menjahili perempuan itu dengan cara memotong rambutnya. Namun di luar dugaan, perempuan ini mampu mengembalikan rambutnya seperti semula usai dijahili oleh Jen dan Hana. Pada malam harinya, Jen dan Hana berhasil menyusup ke dalam klinik Discovery saat tempat itu sedang sepi. Guna mengekspresikan kebencian mereka terhadap kekuatan super, Jen dan Hana melakukan perusakan di fasilitas tersebut. Lantas di tengah momen ini, Hana tiba-tiba berhasil mendapatkan kekuatan supernya, yaitu teleportasi. Hana lalu berjanji bahwa ia akan tetap berteman dengan Jen dan tak akan meninggalkannya meskipun ia sudah menemukan kekuatan supernya. Tak lama berselang, seorang petugas klinik memergoki aksi pengerusakan Jen dan Hana. Hana lalu mengingkari janjinya dengan kabur melalui kemampuan teleportasinya dan meninggalkan Jen sendirian di lokasi. Saat sudah berada di apartemen, Jen menonton video Hana asik memamerkan kekuatan barunya, dan sejak kejadian ini Jen meyakini bahwa Hana sudah tidak mungkin lagi bisa berteman dengannya. Sementara itu, Cass sedang mengurung diri di apartemen sejak terjadinya insiden pada operasi terakhir Vigilante. Cass juga merasa sangat bersalah kepada para anggota Vigilante karena ia gagal menjadi pemimpin yang baik. Di tengah masa sulit ini, Carrie menyarankan Cass untuk meminta maaf kepada para anggotanya sebagai langkah awal untuk bangkit dari keterpurukan. Singkat cerita, kedua anggota Vigilante menerima permintaan maaf Cass. Berkat kebaikan mereka, Cass akhirnya terbebas dari rasa stres dan meyakini kelompok superhero-nya akan segera bangkit. Setelah itu, Cass menemui dua anggota terakhir Vigilante untuk meminta maaf kepada mereka. Namun di luar dugaan, anggota yang bernama Gregor menolak untuk berdamai dengan Cass karena ia merasa Cass tidak becus menjadi pemimpin. Sementara anggota lainnya yang bernama Randall juga melakukan hal yang serupa karena ia terpengaruh oleh Gregor. Gregor lalu menunjukkan kepada Cass bahwa ia sudah memiliki kelompok superhero-nya sendiri. Bahkan Gregor juga menyindir kegagalan Cass di hadapan kelompok superhero barunya, hingga membuat Cass merasa dipermalukan. Emosi dengan perbuatan Gregor, Cass akhirnya menantangnya untuk bertarung. Lantas di tengah duel itu, Gregor dengan kecepatan supernya berhasil menghindari setiap serangan Cass. Demi membalikan keadaan, Cass menggunakan kekuatannya untuk memutar waktu hingga ia pun berhasil menundukkan Gregor saat sedang lengah. Grendel akhirnya mengikuti perintah Cass untuk kembali memperkuat Vigilante setelah Gregor tak bisa lagi menghasutnya. Setelah itu, Cass membawa kabar baik untuk Carrie bahwa Vigilante berhasil bangkit dan siap kembali beroperasi. Cass akhirnya berterima kasih kepada Carrie karena kebangkitan ini bisa terwujud berkat saran dari Carrie. Beberapa waktu kemudian, Jen dan Carrie menyadari bahwa mereka masih saling membutuhkan sehingga mereka akhirnya bisa berdamai dan kembali menjadi sahabat. Dengan ditemani oleh Carrie, Jen kembali bersiap menjalani konsultasi di klinik. Lalu saat menemani Jen mengisi formulir, Carrie mengakui bahwa ia sebenarnya kesal dengan kebangkitan Vigilante. Alasannya, keberadaan Vigilante membuat Cass jarang berkomunikasi dengan Carrie. Keesokan harinya, Cass berdiskusi dengan semua anggota Vigilante di apartemennya. Demi meningkatkan pengaruh dan ketenaran kelompok superhero-nya, mereka kini berubah haluan dengan fokus memberantas kejahatan berat. Berandal yang selama ini menjadi informan penjahat, akhirnya memberitahu lokasi transaksi narkoba yang bernilai besar. Dari sinilah Vigilante sepakat untuk berjuang menggagalkan transaksi itu. Dan sementara itu, Jen sedang bingung mencari modal untuk membiayai terapi pembangkitan kekuatan di sebuah klinik. Ternyata kesulitan ini terjadi karena Jen tidak memiliki bakat atau keahlian khusus sehingga ia tidak memiliki cara untuk menambah penghasilannya. Di tengah kebuntuan ini, Jen tiba-tiba terinspirasi oleh kekuatan Potter untuk berubah wujud menjadi kucing. Dari situlah Jen mendapatkan ide untuk mengikut sertakan Potter dalam sebuah kontes bakat kucing. Singkat cerita, Jen berhasil mendaftarkan Potter sebagai peserta kontes bakat kucing. Kontes ini pun berhadiah uang 10.000 pound
telepon sehingga Jen akan bisa membayar terapi jika Potter berhasil menjadi juara. Lantas agar Potter bisa diterima sebagai peserta, Jen mengklaim bahwa kucingnya memiliki bakat menari. Padahal sebenarnya Potter sebagai kucing tidak memiliki bakat tersebut. Di tengah situasi ini, Jen baru mengetahui kalau Potter memiliki kepribadian dan kemampuan otak yang berbeda saat dalam wujud kucing. Inilah sebabnya Potter sama sekali tidak memahami instruksi Jen selama proses latihan. Saat bingung menghadapi masalah ini, Jen mencoba menyimak pesan terakhir Potter sebelum ia berubah menjadi kucing. Di sini Potter mengungkapkan bahwa ia masih ingin mencari jati diri aslinya. Namun di luar itu, Potter sebenarnya sudah bahagia hanya dengan hidup bersama Jen. Di akhir pengakuannya, Potter mengajak Jen untuk berusaha sebaik mungkin agar mereka bisa memenangkan kontes itu. Selesai mendengarkan pesan ini, Jen memiliki ide agar Potter nanti bisa menari saat tampil di atas panggung. Dan beralih ke Carrie, ia berkenalan dengan roh Raja Charles II saat berusaha membantu kliennya. Carrie lalu menjalin komunikasi lebih jauh dengan roh Raja Charles hingga hubungan mereka pun menjadi dekat. Nah, karena dalam sejarahnya Raja Charles II jago bermain perempuan, Carrie pun mendapat perlakuan romantis yang selama ini ia tidak dapatkan dari Cass. Lantas saat jatuh hati kepada Raja Charles, Carrie menganggap Cass sebagai pacar yang membosankan. Sementara itu, Cass bersama Vigilante sedang berada di lokasi transaksi narkoba. Lalu saat pelaku belum muncul, Vigilante bertemu dengan kelompok superhero pimpinan Gregor yang kini menjadi saingan mereka. Dan ternyata Gregor bisa mengetahui lokasi itu karena sebelumnya ia sudah diberitahu oleh Randall. Dan beberapa menit kemudian, Vigilante dan kelompok superhero Gregor bersembunyi di tempat terdekat saat mereka mengetahui bahwa pelaku akan segera datang. Di tengah situasi ini, Cass dan Gregor berdebat untuk menentukan siapa di antara kelompok mereka yang pantas untuk menggagalkan transaksi tersebut. Dari adu mulut ini, Cass baru menyadari satu hal penting, yaitu kesuksesan Vigilante tak akan berarti jika ia kehilangan cinta Carrie. Dan berhubung saat itu sudah mendekati jam kencan, Cass akhirnya memutuskan untuk meninggalkan misinya dan pergi menemui Carrie di apartemennya. Sesampainya di tujuan, Cass menekankan kepada Carrie bahwa ia sudah berhenti menjadi superhero. Ini artinya Cass memutuskan untuk meninggalkan Vigilante demi mempertahankan hubungannya dengan Carrie. Di waktu yang sama, Jen dan Potter akhirnya mendapatkan giliran untuk naik ke panggung. Lantas, di tengah penampilan mereka, Jen memerintahkan Potter untuk berubah menjadi manusia dan menari bersama. Meski tarian mereka berjalan sempurna, namun pada akhirnya mayoritas juri memberikan nilai 0 karena yang mereka inginkan adalah pertunjukan bakat kucing. Setelahnya, Carrie membuat roh Martin merasuki tubuhnya agar ia bisa berbicara dengan Jen. Dari sini, Jen memberitahu ayahnya bahwa ia batal menjalani terapi karena terkendala dana. Jen juga bercerita bahwa Carrie akan putus dengan Cass karena belakangan ini mereka tidak lagi bahagia. Di tengah keretakan hubungannya dengan Carrie, Cass membuat kejutan dengan berencana mengadakan pesta di apartemen. Memasuki waktu malam hari, pesta di apartemen Jen akhirnya dimulai. Mengetahui ibunya akan datang, Jen meminta Potter untuk bersikap layaknya teman biasa karena Jen ingin menghindari masalah. Tak lama kemudian, Jen akhirnya mengobrol dengan Mary, ibunya. Dalam percakapan mereka terungkap bahwa Mary menghadiri pesta karena ia kesal dengan sikap Andy yang belakangan ini suka mengeluh. Setelah itu giliran Potter yang mengobrol dengan Mary. Di situ Potter mengungkapkan bahwa Jen merasa dirinya tersingkir karena ia tidak memiliki kekuatan super. Potter juga menceritakan bahwa Jen sebenarnya ingin melakukan terapi pembangkitan kekuatan, namun Jen terpaksa menurunkan niatnya karena masalah biaya. Begitu mengetahui hal ini, Mary akhirnya memarahi Jen karena merahasiakan keinginannya untuk menjalani terapi. Dalam kesempatan yang sama, Mary juga berusaha membuktikan bahwa ia masih memperdulikan Jen, meskipun hubungan mereka sebagai ibu dan anak kurang harmonis. Dan di sisi lain, Carrie akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Cass. Singkat cerita, Cass ternyata sudah menyadari bahwa Carrie berniat mengakhiri hubungan mereka. Alasannya, sebagai jalan keluar, Cass memanfaatkan kekuatan
kekuatannya untuk memutar waktu agar ia selalu bisa mengalihkan perhatian Carrie. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Carrie bisa menyadari bahwa Cass berulang kali menggunakan kekuatannya agar Carrie tak memiliki kesempatan untuk menyudahi hubungan mereka. Carrie lalu baru mengetahui bahwa Cass bisa berulang kali menggunakan kekuatannya dalam waktu berdekatan karena ia telah mengkonsumsi banyak minuman energi. Demi menghentikan kelicikan Cass, Carrie akhirnya membuang semua minuman energi Cass yang tersimpan di sebuah kulkas. Setelah Carrie menemui Cass dan menegaskan bahwa mereka sebaiknya putus, Cass pun saat itu sudah kehabisan tenaga sehingga ia tak bisa lagi memanfaatkan kekuatannya untuk mencegah Carrie meminta putus. Kini Cass harus menerima kenyataan pahit bahwa hubungannya dengan Carrie telah kandas, dan kembali ke Jen, ia menemukan teman dekatnya yaitu Luke ikut menghadiri pesta tersebut. Tak lama berselang, Potter muncul dan menyatakan bahwa ia adalah pacar Jen. Seketika itu, Jen menyuruh Luke untuk mengambil minuman dan mengajak Potter untuk berbicara di tempat lain. Jen lalu memarahi Potter atas pernyataannya tadi, karena sampai saat ini Jen masih bingung dalam menentukan perasaannya kepada Potter. Selang beberapa menit, Luke ingin menyenangkan Jen dengan cara mengajaknya terbang bersama. Lantas di tengah persiapannya, Luke mengajak Potter sebagai pria aneh dan menyarankan Jen untuk mencari pasangan yang lebih baik. Tersinggung oleh perkataan Luke, Jen meluruskan bahwa Potter sebenarnya adalah pria baik dan lucu, sehingga ia merasa senang saat bersamanya. Usai ditinggalkan oleh Jen, Luke berniat pergi dengan cara terbang. Namun entah mengapa Luke tiba-tiba tak bisa mengangkat tubuhnya ke udara, seolah-olah kekuatannya tidak bisa digunakan lagi. Setelah itu, Jen berhasil menemui Potter dan langsung mengakui bahwa ia ingin menjadi pacarnya. Dari sinilah Jen dan Potter akhirnya resmi menjadi pasangan. Saat sudah kembali ke apartemen, Jen mengumumkan hubungan asmaranya dengan Potter di hadapan Mary, Carrie, dan Garden. Di tengah suasana bahagia ini, Mary mengutarakan niatnya untuk memberi suntikan dana agar Jen bisa menjalani terapi. Namun begitu mengetahui biaya terapi sangat mahal, Mary pun akhirnya berubah pikiran. Tak lama kemudian, Garden yang selama ini memiliki penghasilan tinggi berkat kekuatannya menjamin bahwa ia akan membantu membiayai terapi Jen. Dan keesokan harinya, Potter berbelanja di sebuah supermarket untuk mencari bahan kue yang dibutuhkan oleh Jen. Potter lalu terkejut saat seorang anak kecil tiba-tiba menyatakan bahwa Potter mirip seperti ayahnya. Di waktu yang sama, ibu anak itu juga terkejut menandakan bahwa mereka berdua adalah keluarga Potter, dan film pun selesai.